Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan kita pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai 16a dengan judul Hidup di Antara Dua Pilihan. Renungan kita pada pagi hari ini masih berbicara di sekitar peristiwa pengadilan dan penyaliban Tuhan Yesus. Sebelum disalibkan dan dihukum mati, Tuhan Yesus diadili oleh 3 lembaga manusia. Yang pertama adalah pengadilan bangsa Yahudi yang diwakili oleh imam besar dan mahkamah agama Yahudi atau yang disebut Sanhedrin. Pengadilan agama Yahudi menolak Yesus. Mereka memilih membebaskan Barabas dan menghukum mati Tuhan Yesus. Di kemudian hari pengadilan ini menyesal karena mereka telah menolak kebenaran. Setelah dibawa ke Pontius Pilatus, Yesus terbukti tidak bersalah. Pilatus tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus yang patut untuk dihukum mati. Pilatus mencoba memilih lepas tangan. Ia memerintahkan Tuhan Yesus dibawa ke Raja Herodes yang cakap dengan tipu muslihat memerintah di Yerusalem. Ketika bertemu Tuhan Yesus, Herodes meminta Tuhan Yesus membuat salah satu mujizat. Agar melalui mujizat, Herodes dapat percaya dan melepaskan Tuhan Yesus. Pemimpin agama Yahudi ketakutan sebab jika Yesus mau, ia dapat membuat mujizat apa saja karena ia adalah Tuhan. Herodes memilih menolak kebenaran dengan memakaikan jubah kerajaannya pada Tuhan Yesus. Herodes mengolok-olok dan merendahkan Tuhan Yesus. Lukas 23 ayat 1-25. Bangsa Yahudi tidak puas dengan keputusan Herodes. Mereka membawa Yesus kembali kepada Pilatus. Dengan cermat Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus. Pilatus duduk di kursi pengadilan Litostrotos atau Gabata. Kursi ini adalah kursi keadilan, lambang kekuasaan Roma untuk memutuskan perkara seadil-adilnya. Tetapi sangat disayangkan Pilatus mengalami ketakutan. Dia takut kepada suara orang banyak yang berteriak agar Yesus disalibkan. Ia takut jabatannya dicopot, sebab apabila Pilatus membebaskan Tuhan Yesus, ia tidak taat kepada kaisar. Keputusan pengadilan Tuhan Yesus yang terakhir ada pada Pilatus. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Yohanes 19 ayat 16a. Imam besar Hanas dan Kayafas, lembaga peradilan agama Yahudi yang disebut Sanhedrin, menolak Tuhan Yesus. Mereka memilih mencari aman karena takut jabatan yang sudah mereka pegang hilang dan hancur. Secara umum orang-orang Yahudi menolak kebenaran. Mereka tidak mau dipimpin oleh raja yang lemah lembut dan murah hati, raja damai yang memerintah dengan adil. Itulah Tuhan Mesias, Raja di Sion. Herodes memilih menolak keselamatan. Ia tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kairos atau waktu Tuhan sudah ada di hadapannya. Ia memilih jalan yang patut baginya. Herodes mati dimakan cacing-cacing karena menolak juru selamat. Yesus mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Itulah bunyi pengakuan iman kita. Nama Pilatus menjadi terkenal sampai hari ini karena ia bertanggung jawab penuh atas penyaliban Tuhan Yesus. Pilatus memilih menolak kebenaran. Kehidupan manusia di muka bumi ini penuh dengan pilihan. Memilih keselamatan atau kebinasaan ada di tangan kita. Setiap manusia mempunyai kairos masing-masing untuk berjumpa dengan Tuhan. Pada titik tertentu dalam kehidupan manusia, sebenarnya Tuhan berbicara kepada kita. Entah melalui suara hati, melalui alam semesta, peristiwa kehidupan, melalui gereja, melalui firman Tuhan, mimpi, dan kesaksian orang percaya. Tujuan Tuhan agar kita memilih apa yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika pilihan kita tentang keselamatan sudah benar, mari kita pegang teguh dengan ketekunan. Sebab penderitaan, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah untuk keselamatan kita. Dosa kita hanya dapat ditebus dan dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Semoga pengorbanan Tuhan Yesus menjadi teladan hidup dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.